di akhir tahun 2022, seorang ibu dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara itu mengalami rentetan nasib tragis. Ceritanya dimulai dari kehidupannya yang memang tidak terlalu baik secara finansial. Dia adalah seorang janda, tidak memiliki penghasilan yang memadai, dan karena itu maka anak-anaknya yang berjumlah 5 orang juga pendidikannya sebenarnya terancam. Dan yang paling sulung, yang paling tua, itu juga putus sekolah dan terpaksa membantu ibunya untuk bekerja di pasar sebagai penjual sayur dari pagi hari sampai setelah Isya. Begitulah kejadiannya, dan anak-anaknya yang lain, adik-adiknya yang lebih kecil, itu dibiarkan bersekolah, kemudian bermain di antara teman-temannya dan di antara tetangga-tetangganya setiap hari. Nah, kejadian yang tragis itu dimulai dari ketika si ibu ini pulang di suatu waktu, 2 anak perempuannya yang usianya dua-duanya masih di bawah 10 tahun itu menangis, itu sedih dan mengadu bahwa bagian genitalnya itu sakit karena dipegang-pegang atau dimasuki oleh benda ini itu oleh paman ini gitu. Si ibunya merasa sakit hati, merasa marah dan jengkel. Tentu saja siapa yang tidak jengkel dengan kondisi yang seperti itu. Dia lapor ke kantor polisi, tetapi di kantor polisi yang pertama ditolak. Kata kantor polisinya, maaf ibu, ini bukan pekerjaan kami, ini bukan tugas kami, silahkan datang ke tempat yang lain yang begini dan begitu dan begini dan begitu gitu. Ya, kesal tapi apa boleh buat, datang ke kantor polisi yang lain. Di kantor polisi yang lain dikatakan, waduh ini berat bu tuduhannya, jadi jangan macam-macam yang kayak ginilah. Kalau misalkan ibu mau bukti, ya udah minta aja dulu, minta ke dokter, di visum. Nanti ada biayanya sekian ratus ribu untuk satu anak, tolong di visum dulu, nanti kembali lagi ke sini kalau sudah ada visum. Ya, sebagai penjual sayur, uang ratusan ribu itu sesuatu yang sangat berat, sesuatu yang sangat mahal. Tapi apapun itu demi anaknya, ya sudah, berkorban, keluar uang sekian ratus ribu dan sebagainya, kemudian kembali ke kantor polisi untuk, Pak, ini sudah ada buktinya bahwa anak saya ternyata memang sudah robek bagian itunya, saya mohon maaf ya, sudah robek, dan karena itu memang ini ada tindak pidana pelecehan seksual, ada tindak pidana pencabulan, pemerkosaan dan sebagainya. Begitulah ceritanya. Tetapi kantor polisi itu ternyata tidak banyak bertindak juga, dan pada akhirnya ketika mereka bertindak, luar biasanya adalah yang ditetapkan sebagai tersangka, yang menjadi aktor dari pelaku kejahatan terhadap anak-anak perempuan itu adalah kakak sulungnya itu. Bagaimana ceritanya? Kenapa kakak sulungnya itu jadi tersangka? Karena menurut polisi, si kakak sulungnya itu ya diam-diam suka nonton tayangan yang aneh-aneh, sehingga itu memicu perlakuan yang tidak senonoh pada adik-adiknya. Itu kata polisi gitu. Sedangkan pada waktu itu si ibu tentu saja menolak itu. Gimana ceritanya kok kakak sulungnya yang jadi tersangka? Kan kakak sulungnya itu setiap hari bekerja dengan ibunya, dan ketika kejadian itu tanggal sekian, jam sekian, apa segala rupa, itu ibunya menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa kakak sulungnya itu memang sedang bekerja bersama dirinya. Dia nanya ke adik-adiknya, adik-adiknya juga mengatakan ini bukan gara-gara kakak sulung, ini adalah si paman ini gitu. Tapi kenapa polisi bersikeras pada waktu itu? Kata polisi bahwa kami memang sudah mendapatkan pengakuan dari tersangka gitu. Ternyata apa? Si kakak sulungnya itu ditangkap, kemudian dipaksa habis-habisan untuk mengaku, agar si kakak itu mau mengaku bahwa dirinya itu adalah pelaku kekerasan seksual terhadap adik-adiknya. Begitu. Ya, ini sedih sih. Jadi si ibunya tuh udah jatuh ketika ketimpa tangganya berulang-ulang lagi. Nah, dan kasus tragisnya belum selesai, Baraya. Sesudah itu si ibunya tentu saja melakukan segala cara, gimana caranya agar si kakak sulungnya dibebaskan, agar adik-adiknya itu dapat keadilan. Jadi dia nanya ke adik-adiknya, ciri-ciri fisiknya kayak gimana si pelaku kejahatan terhadap kamu itu, begini sama si ibu. Lalu tetangganya siapanya difotoin satu-satu, ditunjukin ke anak-anaknya yang perempuan yang di bawah 10 tahun itu, yang mana ternyata ini sudah ketemu. Jadi pelakunya sudah ketemu, ini, lapor lagi sama polisi, Pak, ini pelakunya adalah begini, tapi polisi tidak mau tahu. Pokoknya sudah ada pengakuan, ya sudah selesai dari pihak yang tersangka tadi itu. Nah, ya terjadi bergulirlah di sana pengadilan, dan akhirnya di pengadilan si kakak sulung dibebaskan. Tapi setelah dipenjara 1 bulan, setelah digebukin, setelah diintimidasi begini dan begitu, akhirnya dia dibebaskan selama 1 bulan tanpa dia bisa membantu ibunya bekerja sebagai tukang sayur di pasar. Begitu. Dan setelah
kakaknya dibebaskan, ternyata adiknya tetap tidak mendapatkan keadilan, karena walaupun si ibunya sudah mengatakan bahwa pelakunya adalah ini, tetap tidak ada sama sekali tindakan. Bahkan kemudian si ibunya ditetapkan sebagai tersangka karena pencemaran nama baik. Wah, luar biasa ya. Jadi udah kakaknya dipenjara, digebukin, diintimidasi, kemudian adik-adiknya itu dilecehkan secara seksual, tidak dapat tidak dapat keadilan. Ternyata si ibunya juga justru malah jadi tersangka atas pencemaran nama baik. Dan itu belum selesai. Karena polisi dengan konferensi pers itu masih mengatakan, dan itu diliput media dan disebarkan ke orang-orang di sana, ke bau-bau, bahwa pelaku pelecehan seksual terhadap adiknya itu adalah kakak sulungnya. Jadi diberitakan di mana-mana di sana. Jadi luar biasa ya, saya berpikir bahwa kenapa si ibunya justru malah lapor polisi gitu. Kenapa? Ya kan masalahnya kalau seandainya dia tidak lapor polisi, seandainya ya mungkin hanya gara adiknya aja yang dua, yang perempuan itu yang punya trauma masa depan kelam aja. Udah itu aja di situ, dia dilecehkan, ya sudah selesai gitu. Tapi sekarang gara-gara dia lapor polisi, traumanya orang-orang yang melakukannya tidak ditindak, justru malah kakaknya yang mendapatkan perlakuan yang sangat keji, sangat jahat, kemudian dia ditahan selama 1 bulan, kemudian dia difitnah juga, dia sebagai pelakunya, dan disebar ke media massa, media sosial pada waktu itu, ditambah juga kemudian ibunya jadi tersangka gara-gara pencemaran nama baik.